Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, amatilah gambar berikut. Apa yang dialami ketiga anak pada gambar tersebut? Ada 3 anak yang sedang berjalan di trotoar. Namun ketika berjalan mereka menghirup udara kotor. Mereka menghirup udara kotor karena banyak kendaraan bermotor yang lewat di situ. Sehingga udara yang mereka hirup adalah udara yang berasal dari pembuangan kendaraan bermotor, yaitu gas karbon. Tentu saja udara seperti ini tidak bagus untuk pernafasan. Nah, bandingkan dengan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini ada seorang anak yang sedang menikmati suasana berada di bawah pohon rindang. Mengapa anak tersebut merasa nyaman? Karena di bawah pohon rindang udara terasa sejuk. Udara yang sejuk berasal dari udara yang bersih, banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernafasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Nah, jika udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Sebelumnya kita akan cari terlebih dahulu sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia adalah salah satu sistem organ yang sangat penting. Karena jika manusia tidak bernafas selama beberapa menit, maka akan sangat berbahaya. Sama seperti sistem organ yang lain, sistem pernafasan pada manusia juga mengalami gangguan atau kelainan yang mempengaruhi sistem itu sendiri. Nah, faktor apa sajakah yang dapat mengganggu sistem pernafasan pada manusia? Faktor-faktor penyebab gangguan sistem pernafasan pada manusia. Faktor yang pertama adalah lingkungan. Manusia bernafas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, asap kendaraan, debu akan menyebabkan pencemaran udara yang tidak sehat untuk tubuh, sehingga bisa berakibat sesak nafas dan batuk-batuk. Faktor yang kedua adalah penyakit. Sistem pernafasan dapat terganggu akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernafasan adalah bronkitis, flu, dan pneumonia. Penyakit tersebut bisa disebabkan oleh serangan bakteri atau virus. Faktor yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan yang buruk dapat mengganggu kerja sistem pernafasan, bahkan mendatangkan penyakit. Misalnya, merokok, kurang berolahraga, dan kurang asupan makanan yang bergizi. Kurang berolahraga, beristirahat, dan asupan makanan yang bergizi dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Selanjutnya kita akan belajar tentang sebuah teks mengandung beragam informasi.
Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya untuk mendapatkan informasi. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Kata tanya apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana menunjukkan penjelasan tempat. Kata tanya kapan menunjukkan penjelasan waktu. Kata tanya siapa menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Sedangkan kata tanya berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, untuk lebih jelas dalam mempelajari kata tanya untuk menyebutkan suatu informasi pada teks, bacalah teks berikut. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan asap industri pabrik. Saat ini jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah seiring dengan perkembangan jumlah masyarakat. Pasti jumlah polusi dari sisa pembakaran di mesin juga semakin bertambah udara. Pencemaran udara sekarang ini sudah menjadi sebuah ancaman global yang bisa mengakibatkan penambahan suhu bumi atau pemanasan global. Tentunya pemanasan global ini akan berdampak buruk pada semua kehidupan makhluk hidup di bumi. Hal ini dikarenakan pemanasan global tidak hanya mencairkan semua susunan es di kutub utara dan kutub selatan saja, tetapi juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim ini tentu akan berpengaruh di beberapa bagian, terutama di bagian pertanian dan peternakan. Di samping itu, pencemaran udara ini juga dapat mengganggu kesehatan. Pastinya radikal bebas yang telah mencemari udara juga akan terhirup masuk ke dalam tubuh manusia. Pada batas spesifik, tumpukan radikal bebas di dalam tubuh ini juga dapat mengakibatkan penyakit yang serius seperti kanker. Nah, dari bacaan teks pencemaran udara kita dapat menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, dan bagaimana untuk mendapatkan informasi. Berikut penjabarannya. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pencemaran udara? Jawabannya, asap kendaraan bermotor dan asap industri pabrik. Kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa pencemaran udara dapat mengakibatkan pemanasan global? Jawabannya, karena pemanasan global tidak hanya mencairkan semua susunan es di kutub utara selatan saja, tetapi juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan? Jawabannya, radikal yang telah mencemari udara pastinya akan terhirup masuk ke dalam tubuh manusia. Pada batas spesifik, tumpukan radikal bebas di dalam tubuh ini juga dapat mengakibatkan penyakit yang serius seperti kanker. Nah, berikut itulah yang bisa kita gunakan kaitannya untuk mendapatkan suatu informasi. Nah,
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang telah dibuat Bu Oki. Semoga materi dalam video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang diberikan Bu Oki ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.